Tuhan menghargai orang-orang yang menghormati Dia. Tuhan mau memulihkan hubungan manusia yang sudah jatuh dalam dosa ini, yang rusak ini, kembali memiliki hubungan seperti manusia pertama diciptakan. Ketika manusia diciptakan memiliki otoritas untuk mengelola bumi ini, langit, darat, dan di bawah bumi, di laut, dipercayakan kepada orang yang diciptakan serupa segambar dengan Tuhan menurut Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-26. Tuhan mau pulihkan otoritas itu atas hidup kita hari ini. Dan tidak hanya seperti itu, Tuhan mau bawa kita pulih memiliki hubungan kembali seperti manusia pertama sebelum jatuh dalam dosa. Memiliki hubungan keintiman yang dalam, kenal pribadi Tuhan, bergaul intim dengan Tuhan. Dan apa yang terjadi? Powerful sekali. Sampai manusia jatuh dalam dosa, di Kejadian pasal yang ketiga, hubungannya Tuhan dengan manusia itu rusak, hancur. Bahkan sampai hari ini pun sama. Di Roma 3 ayat 23 mulai, karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Kita semuanya dulu sebelum mengalami kelahiran baru, kita adalah orang yang berdosa. Kita tidak memiliki hubungan dengan Allah. Kelakuan kita busuk, pikiran kita jahat, tindakan kita bertolak belakang dengan firman, dan kita tidak hidup di dalam kemuliaan. Tuhan mau pulihkan. Tuhan mau pulihkan hubungannya. Melalui Yesus Kristus kita mengalami kelahiran baru. Hubungan itu baru dipulihkan. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus. Yang dulunya kita berdosa, karena penebusan Kristus kita dibuat menjadi orang yang berbeda, mengalami kelahiran baru. Dan kita mewarisin semua harta di bumi dan di surga karena kita memiliki otoritas itu. Amin. Tidak hanya seperti itu, kita memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Dulunya kita jauh sekali, sehingga karena saking jauhnya, coba cari Tuhan di atas gunung, batu besar, pohon-pohon rindang, hutan belantara. Bahkan sampai hari ini orang mencari Tuhan dan mereka tidak ketemu Tuhan. Dan apa yang terjadi? Mereka binasa. Tapi karena Yesus kita diselamatkan, kita mengalami kelahiran baru, hidup kita diubahkan. Sejak itulah proses pemulihan terjadi, pembalikan keadaan terjadi, step by step, step by step. Dan kita bisa nyembah Tuhan. Dulunya kita nggak bisa nyembah Tuhan. Yang kita sembah adalah diri kita sendiri. Ada yang nyembah egonya, nyembah amarahnya, nyembah jabatannya, nyembah pelayanannya kalau hamba Tuhan. Kalau pengusaha nyembah duitnya dan usahanya. Ada yang nyembah istrinya, nyembah suaminya, karena menjadi yang pertama dan terutama. Alkitab katakan kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatan. Kalau kita sudah menjadikan Tuhan nomor 2, berarti ada yang nomor 1 selain Tuhan. Otomatis kita menjadi penyembah berhala. Apalagi yang dijadikan Tuhan emosi, ego, hawa nafsu, dan keinginan. Sehingga tidak heran orang Kristen bertahun-tahun gereja, rajin ibadah di gereja, bahkan terlibat pelayanan, jadi diaken, jadi majelis, jadi PDT, PDM, PDP, dia apalah namanya, penatua
hubungan dengan Tuhan tidak pulih, tetap masih pakai manusia lama, hidupnya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi kita hari ini adalah orang yang dipulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Makanya kita bisa nyembah Tuhan, hati kita fokus sama Tuhan. Amin. Kita bisa merasakan hadiratnya. Amin. In the presence of Jehovah. In the presence of Jehovah, God Almighty, bring a
Tapi dalam kedagingan kami sering melakukan hal yang menyakitin, yang bertolak belakang dengan kehendak-Mu. Berikan kemampuan kami setiap hari untuk berjalan dalam kesucian dan kekudusan. Kami tidak mampu berjalan tanpa Engkau Roh Kudus. Pegang tangan kami, pegang hati kami. Lihat sampai kedalaman batin kami mencintai Tuhan. Kami mengasihi Engkau. Kami ingin berkemenangan setiap hari. Dapatin kami menjadi orang kesayangan-Mu. Terima kasih. Terima kasih. Kami mau belajar apa yang Kau mau, Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Menikmati hadirat Tuhan, merasakan Tuhan datang. Tuhan sebenarnya bisa lebih real, tangible dan touchable. Tuhan ingin memanifestasikan dirinya dalam hidup kita. Dia ingin sekali mengerjakan hal besar melalui hidup kita. Tapi seringkali kita tidak didapatin bisa menjadi orang yang dipercaya. Bahkan kita nggak bisa dipercaya sama sekali. Bahkan nggak ngerti maunya Tuhan, nggak ngerti caranya Tuhan. Dan kecenderungan kita jalan mau kita sendiri. Dan ujungnya hidup kita terbentur-bentur dan babak belur. Tapi hari ini kita mau belajar, ngikutin berjalan seperti yang Dia mau. Karena Tuhan mau kita berjalan seperti yang Dia mau. Bukan berjalan mau kita sendiri. Tuhan punya tujuan atas hidup kita. Tuhan punya cita-cita atas hidup kita. Tuhan punya kemauan atas hidup kita. Tergantung kita mau memilih cita-cita kita sendiri, tujuan kita sendiri, atau tujuannya Tuhan. Karena Tuhan yang punya rancangan detail atas hidup kita itu seperti apa. Kedaulatannya Tuhan, Dia ciptakan kita. Dia ngerti seluruh organ tubuh kita. Setiap sel dalam tubuh kita ngerti. Tuhan ngerti. Bahkan kepentingan, pergumulan, pikiranmu, jalan-jalan hidupmu, Dia tahu persis. Dan Dia menurut kedaulatannya menentukan jalan berkemenangan, jalan hidup yang seperti yang Dia rancangkan. Amin. Tapi kita seringkali lihat orang Kristen gagal di tengah jalan, babak belur, stres, bingung, kacau dan berantakan. Dan ujungnya bahkan tak sampai destinasi ilahi, karena nggak tahu sebenarnya apa yang harus dikerjakan di dalam dirinya. Banyak orang dikubur bersama potensi di dalam hidupnya, dikubur bersama peti mati. Padahal Tuhan mau memanifestasikan dirinya melalui apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan. Di pabrik, di kantor, di toko, di pelayanan, dimanapun Dia ingin memanifestasikan pekerjaannya melalui hidup kita. Tapi kita seringkali jalan mau kita sendiri, kita nggak ngikutin maunya Dia, dan ujungnya kita kebentur-bentur, bahkan gagal di tengah jalan. Tapi kita mau belajar seperti yang Tuhan mau mulai hari ini. Dibutuhkan penundukan daging kita, dibutuhkan kita nurut sama Dia, dibutuhkan ketaatan tanpa kompromi. Baru Dia akan memenuhi bejana yang kosong. Amin. Di 2 Timotius 2 ayat yang ke-21, jika seorang menyucikan dirinya dari hal yang jahat, ia menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Jika seseorang menyucikan dirinya jadi perabot,
Kita ini seperti pajangan sebenarnya. Perabot itu yang di dalam rumah kita itu ada fungsi dan tujuannya. Coba lihat sepanjang sejauh mata memandang. Ini barang-barang kan perabot semuanya ini. Diciptakan dengan fungsi dan tujuan yang berbeda-beda oleh penciptanya. Kita pun diciptakan dengan tujuan ilahi yang berbeda-beda. Semakin kita menyucikan diri kita dari hal-hal yang jahat itu timbulnya di dalam jiwa kita, pikiranmu, perasaan, kehendakmu. Itu kebanyakan jahat dan setan bicara di area situ. Dan itu harus kita taklukkan menurut Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Kita harus perbaharui setiap hari sampai sejalan dengan firman. Kalau tidak, pikiranmu, perasaanmu, kehendakmu yang ngontrol, engkau jadi bulan-bulanannya setan. Orang Kristen yang dikendalikan pikirannya, dikendalikan perasaannya, dikendalikan kehendaknya sendiri, bertentangan dengan firman, dan ujungnya babak belur. Tapi kita mau menaklukkan diri kita sepenuhnya. Waktu kita mulai menaklukkan diri kita, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Dinaikkan levelnya. Di dalam rumah kita itu ada perabot-perabot yang mulia, ada yang kurang mulia. Nanti baca perikop ini. Yang kurang mulia biasanya taruh di toilet. Kalau enggak, taruh depan pintu. Jadi apa itu? Jadi keset, kurang mulia itu. Tapi yang lebih mulia biasanya taruh di depan jadi pajangan. Bener apa enggak? Apalagi kalau ibu-ibu atau saudara-saudara ini punya barang yang lebih mulia dan berharga, namanya Louis Vuitton, Rolex, Cartier, Hermes, Patek Philippe dan lain sebagainya. Itu mulia Pak. Yang punya berlian, ini ibu gembala ini nggak suka dan ini banyaknya, tapi simpan berliannya banyak dia. Itu barang mulia, dipakai untuk tujuan yang mulia, dipandang layak untuk dipakai tuannya. Yang pakai siapa? Tuannya. Dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Kita menguduskan diri kita, kita menyucikan diri kita. Semakin kita didapatin berkenan di hadapan Tuhan, apa yang terjadi? Tuhan mau pakai kita menjadi barang yang mulia, di atas rata-rata. Tuhan mau itu. Otoritasnya dikembalikan untuk menguasai. Di Kejadian pasal yang pertama, mengelola bumi ini, menguasai burung-burung di udara, menguasai bumi dan di darat. Powerful kayak itu. Dikembalikan lagi ketika kita mengalami kelahiran baru. Amin. Nah, sekarang kita akan lihat di Kejadian 1 ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka ngapain? Berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang yang melata, yang merayap di bumi. Tetapi di Kejadian pasal yang ke-23, manusia memilih melakukan dosa, hubungannya terputus dengan Tuhan. Makanya di Roma tadi dijelaskan, semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah karena mereka berbuat dosa. Yakobus jelaskan, dosa adalah pelanggaran terhadap firman Tuhan loh. Ketika kita melakukan dosa, hubungan kita dengan Tuhan putus. Kita di luar covering, di luar proteksi, di luar penjagaan Tuhan. Nah, kita memposisikan diri menjadi musuhnya Tuhan. Dan apa yang terjadi kalau kita jadi musuhnya Tuhan? Belur hidup kita. Tapi kita hari ini sudah mengalami namanya kelahiran baru. Yang dulunya berdosa ditebus oleh Yesus. Kita mengalami kelahiran baru. Tuhan berikan roh yang baru, Tuhan berikan hati yang baru. Ini jadi tempat tinggalnya Tuhan.
Dan pelan-pelan jiwa kita mulai diperbaharui, step by step. Di area jiwamu, pikiranmu, perasaanmu, kehendakmu diperbarui, diselaraskan dengan firman setiap hari. Pikiranmu yang ngawur, yang emosian, yang ngambekan, yang tidak terkontrol, yang kedagingan. Biasanya pikiran kita kan gak suka firman kan. Suruh ngampunin biasanya ngapain? Suruh menguasai diri biasanya kehendakmu ngapain? Teriak histeris. Betul loh Bang? Suruh puasa kehendakmu ngapain? Rasanya baru komitmen puasa seminggu, hari pertama rasanya udah kayak nggak makan 2 tahun, lemes gemetar semuanya. Betul apa enggak? Kehendak kita nggak suka Tuhan, perasaan kita nggak suka Tuhan, pikiran kita nggak suka Tuhan, sukanya hal duniawi. Nah ini yang harus diperbarui. Di area ini namanya pembaruan budi. Karakter ini yang harus diperbarui ini. Karakter itu bicara apa sih? Sikapmu, tindakanmu, perbuatanmu harus sejalan dengan firman. Makanya harus diperbarui setiap hari dengan firman, dengan pengajaran, dengan komitmen dan integritas. Rutin setiap hari berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Ikut Tuhan gak ada langsung sama seperti Kristus, tidak ada. By proses. Pernikahan pun by proses, semakin berjalan dengan waktu, semakin ngerti pasangan dan semakin mencintai pasangan. Kok nggak ada yang amin? Amin. Dulu waktu pertama kali nikah, isinya geger, ribut dan berantem. Betul apa enggak? Kok Bapak ngomong begitu ya? Kita ngalami, kalau kita nggak ngalami nggak bisa ngomong ini. 6 tahun pernikahan kita isinya apa yang? Ini apa yang terjadi dengan pernikahan 6 tahun kita? Hal-hal sepele diributin, konyol sekali. Butuh proses, butuh pengenalan. Setelah 6 tahun kita nggak pernah ribut-ribut, hanya sebentar saja, nggak lebih dari 2 menit. Katakan yes. Saya boleh ribut dengan istri saya. Suruh ikutin saya. Saya boleh ribut dengan istri saya atau suami saya, tapi kok nggak ada suaranya ya? Oh, yang ini yang nuga nikah dulu nih. Yang belum nikah nanti tak ajarin sesuatu nih. Yang sudah nikah ini kan ada ini 3, 4, 5 orang ini. Berapa orang ini? Nih berapa ini? Itu ya juga main keyboardnya juga udah nikah. Katakan saya boleh ribut dengan pasangan saya, tapi tidak boleh lebih dari 2 menit. Dagingmu teriak loh. Solusinya ngapain? Samperin I'm sorry. Abot apa? Berat. Kalian yang mau nikah jangan mesra-mesraan terus, kamu mesti ngerti kelemahan kekurangannya. Kamu lihat pasanganmu nih, calon istrimu, calon suamimu yang kelihatan buai, kudus, suci, tak bercacat celah ini. Kalau hari ini jorok, nanti waktu nikah lebih jorok itu. Hari ini berantakan, waktu nikah lebih berantakan lagi. Kamu siap-siap mengalami badai yang seperti itu, dan kamu harus terima keadaannya dengan baik-baik yang belum nikah. Yang sudah nikah itu paham sekali nih. Terutama ibu-ibu ini pasti paham kalau suaminya sering teledor, kalau naruh, istrinya sudah naruh baju di lemari dirapiin, waktu buru-buru ngambil baju langsung cabut, berantakan semuanya. Yang ketawa tertuduh, yang ngomong ini juga ngalami soalnya, perlu proses semuanya. Suami-suami ngadepin istrinya kok gampang tersinggungan ini apa ini kadang. Nah itu by proses loh. Semakin kita kenal pasangan kita, semakin diubahkan. Yang calon-calon mau nikah ini jangan pacaran terus, ngopi-ngopi terus. Sekali kamu mesti berantem dan tahu bagaimana reaksi kamu mengendalikan dirimu, sering sekali selisih paham loh. Harus. Supaya kita tahu bisa mengendalikan diri seperti apa. Karena ikut Tuhan itu by proses, lewat permukaan. Kalau enggak, kita enggak kenal Tuhan. Kalau gagal, jalan terus sama Tuhan, enggak usah pusing. Selama hati kita ngejar Tuhan, Tuhan bentuk kok. Tuhan bawa tarik terus kok. Kan by proses pembaruan pikiran itu. Amin. Kita dulu yang baru bertobat
surga. Tapi waktu kita ngadepin masalah kan reaksi kita kayak di bumi paling bawah kan. Betul apa enggak? Di gereja angkat tangan, haleluya, puji Tuhan, nangis-nangis, keluar gereja kita bisa marah-marah loh. Di gereja bisa berbahasa 30 km per jam. Keluar gereja bisa maki-maki orang loh. Kok bisa seperti itu? By proses. Selama kita ngejar Tuhan, semakin kita diubahkan ini. Yang di dalam ini diubahkan. Nggak usah putus asa. Gagal iya, jatuh bangun iya. Tuhan aja nggak pernah hakimin kita kok. Tapi justru orang-orang di sekitar kita yang sering hakimin kita. Nggak usah dengerin itu. Amin. Bukankah kita sering kali yang menghakimi adalah orang-orang teman-teman kita yang rohani? Kebanyakan. Betul apa enggak? Enggak usah dengerin. Ingat Yesus ketemu orang yang ketahuan berzina itu. Apakah langsung ditimpukin, bakar aja nih? Yang lain suruh ngelimpukin batu loh malahan. Tapi dia santai aja, dia nggak hakimin malahan. Kalian yang mau ngelemparin batu, yang nggak berdosa lempar duluan. Tertuduh semua langsungan. Yang tua banyak dosanya perlahan-lahan mengundurkan diri. Yang muda mungkin dosanya belum banyak, yang terakhir dia. Seringkali kita merasa paling benar dan kita seringkali nuding orang kalau mengalami kesalahan. Kita ini sedang diproses. Gereja, pelayanan, pekerjaan Tuhan, persekutuan doa, keluarga adalah tempat di mana kita sedang disempurnakan. Tempat paling baik gitu. Suami istri adalah orang yang paling baik yang dipakai Tuhan menyempurnakan. Katakan amin. Kan kita nggak bisa lari kemana-mana kan? Bagaimana kita bisa menjauh dari istri kita? Bisa nggak ibu-ibu menjauh dari suamimu? Nggak bisa kan? Harus dihadepin kan? Enak nggak? Bahagia kan rasanya ya kan? Enjoy kan? Itu loh caranya Tuhan membuat kita diperbaharui setiap hari. Setiap hari, setiap hari, setiap hari didapatin lagi kelemahan yang ini sudah menang, ada lagi prosesnya, yang ini belum menang. Selama Bapak Ibu belum menang, akan ngulang lagi nih. Siapa yang dari pagi biasanya, pernah kan kita ini seringkali seperti berurutan ya. Kalau dari pagi udah marah, itu sampai sore bisa terus gitu. Pernah ngalami nggak? Atau saya aja yang ngalamin ini? Kalian ini punya perasaan apa enggak ini? Hah? Pernah ngalami itu? Tahu nggak kenapa sebenarnya? Itu sedang Tuhan urusin hatimu, tapi lupa kita. Dan kita teriak, dan kita salahin orang lain, padahal kita sedang diajarin Tuhan. Kita gagal tes yang pertama, sejam kemudian muncul, ada aja ini. Terus di jalan ada aja lagi, mulai masuk kantor ada lagi, ketemu orang telepon ada lagi, terus nggak lulus, diulang. Kai, namanya siapa tadi? Kelai Mira. Waktu dulu sekolah, terus nilaimu jelek, kamu harus ngalamin apa? Remedial kan? Diulang terus kan, sampai bisa dapet kan. Kamu pernah les piano enggak? Kalau salah kamu sih ngapain? Ngulang lagi sampai apa? Sampai bisa kan? Capek nggak kadang? Capek kan? Kamu juga akan ngalami loh. Perjalanan hidup itu kalau gagal akan ngulang terus loh. Masalahnya yang diulang adalah karaktermu yang buruk tadi. Diproses, gagal, diulang lagi, sampai didapatin menjadi barang yang mulia. Akhirnya Tuhan lihat ini bisa jadi barang yang mulia, dipajang di depanmu. Makanya hamba Tuhan, para pelayan Tuhan itu adanya di depan, jadi cerminan banyak orang. Ketika barangnya dipandang gak mulia, dan apa yang terjadi? Jadi batu sandungan akhirnya. Betul apa enggak? Tapi banyak orang pingin ke panggung, ke pelayanan ini pingin dilihat orang. Dia tidak tahu proses
proses perjalanan di sini itu nggak enak loh. Proses perjalanan di mimbar ini itu tidak segampang orang pikirkan. Setiap langkah dari tempat duduk ke sini itu butuh kematian daging. Kalau enggak, di sini hanya jadi tukang jual kecap ngomong kosong tanpa bisa menghidupin firman. Tapi ketika kita mulai setapak demi setapak tadi, kadang jatuh, tersandung, babak belur, terus jalan, semakin didapati menjadi orang yang bisa dipercaya, dan ujungnya Tuhan akan anggap kita menjadi barang yang mulia dan dipakai untuk tujuan yang mulia. Dimulainya dari area jiwamu tadi harus dipulihkan dulu. Makanya kalau engkau jiwamu tidak pulih, orang menyebutnya sakit jiwa. Orang Kristen yang jiwanya tidak pulih itu sakit jiwa. Suami istri tahu ini. Ini istilah zaman sekarang ini NPD, narcissistic personal disorder, itu kan istilah orang Surabaya kan, edan itu ya kan. Bener apa enggak? Jiwanya yang sakit, nggak bisa berubah, tetap merasa paling benar. Pikirannya merasa paling benar, tindakannya merasa paling benar, dan orang lain dianggap salah semuanya. Bayangin, kalau kita ini jadi orang Kristen yang masih sakit di area jiwa kita, di area pikiran kita sakit, kita bisa melihat orang lain dengan kacamata yang buruk loh. Bahkan kita bisa melihat pasangan kita dari sisi buruknya. Kamu tuh begini, kamu tuh begini. Ini yang sudah menikah tahu nggak ya? Pernah ngalami nggak ini ngomong begini? Aku nih udah nikah, kamu lebih dari 10 tahun, kamu udah berubah. Nggak ada ya, kelihatan kalian ini semakin diubahkan seperti Kristus ya. Ini pemain keyboard yang hebat ini pernah ngalami kayak gitu nggak ya? Hah? Proses itu. Karena orang tuntut kita seperti Kristus, dan perjalanan itu seperti Kristus by proses kok. Kan perlu pembaharuan budi tadi. Kita bisa, kalau pikiran kita nggak diperbarui, kita punya pikiran-pikiran yang ngawur. Kita bisa tuding orang lain, kita bisa perkatakan buruk orang lain, bahkan kita bisa ngomongin orang lain. Saya berdoa di sini nggak ada yang komentar di media sosial, orang yang nggak kenal kamu komentarin kata-kata buruk loh. Bahkan maki-maki di media sosial, maki-maki politisi yang kamu nggak kenal. Semuanya itu dibikin begitu rupa, media itu menarik kita, mata kita tertuju ke sana, difokuskan ke sana. Memang ada yang bikin seperti itu, dan ujungnya mempengaruhi pikiran kita, dan akhirnya kita komentar buruk. Kita nggak kenal, tidak ada gunanya sama sekali. Pikiran kita harus taruh di atas firman. Kita taklukkan sesuai dengan firman. Supaya apa? Kita sejalan dengan Kristus. Amin. Ingat beberapa tahun yang lalu ada orang di media sosial, di YouTube terutama itu, ada trending, hashtag trending keren sekali itu, terkenal sekali itu, Indonesia gelap katanya. Saya dengar begini ya, waktu itu ini mah orang ngomong ngawur. Dan ternyata ngawur beneran kan. Yang tukang bikin hoax-nya ditangkap KPK ya, atau kejaksaan ya. Semuanya diatur begitu rupa loh. Kalau kita nggak bisa menaklukkan pikiran. Istri saya sering sharing-sharing sama saya masalah ini, kok ada berita ini ada berita ini. Jangan terlalu percaya dengan semua media. Kita harus taklukkan pikiran kita, jangan sampai tercemarin dengan berita yang difokuskan kepada media. Kita percayain konyol itu, akhirnya kita terbawa itu. Pikiran kita harus sejalan dengan Kristus kok. Akhirnya kita pengaruh seperti itu. Bayangin apa yang terjadi. Kita memiliki ketakutan, kecemasan. Banyak orang dipengaruhi dengan katanya Indonesia gelap. Terang kok sekarang. Wajahnya Bapak Ibu saudara-saudara ini terang semuanya kok. Dari mana Indonesia gelap? Terang dan diberkati Tuhan. Sekalipun ekonomi lagi babak belur, nyatanya kita tetap hidup diberkati Tuhan kan? Gak ada yang kekurangan kan? Gak ada yang lapar kan? Nanti kita ajak makan cipok kalau yang belum makan ya. Artinya Indonesia tetap diberkati kok.
Apalagi kita anak-anak Tuhan, pasti diberkati. Bagian kita ini menaklukkan di area pikiran kita ini loh. Jangan ikutin cara dunia berpikir. Ide dan gagasannya dunia jangan diikutin. Kita ikutin caranya Kristus berpikir. Diperbarui kehendak kita. Apalagi perasaan kita ini, para ibu-ibu ini, para yang perempuan-perempuan ini, jangan dikendalikan perasaan. Perasaan seringkali menipu, betul apa enggak? Apalagi kalau datang tamu rutin bulanan itu, mukamu seringkali cemberut, ngapain nggak tahu, nggak jelas. Kadang perasaanmu dikendalikan situasi dan keadaan dan kenyataan hidup seringkali. Padahal perasaan kita harusnya dikendalikan oleh janji Tuhan. Karena hidup orang percaya bukan karena melihat, tapi karena percaya atas semua janji Tuhan. Amin. Bisa bayangkan kalau istrimu hidupnya dikuasai dengan perasaannya, sensitif, gampang tersinggungan, melo, gemes ngelihatnya. Ya, karena saya pernah konselingin perempuan yang melo sedikit, gampang tersinggungan dengan suaminya stres loh. Harusnya powerful, kuat, kokoh, teguh. Kayak gembalamu nih, kuat, kokoh, teguh. Womannya punya integritas ini. Lo nggak ada yang amin kalian ya? Ketawa toh, jangan. Kita harus berbeda, memiliki pola pikir yang diperbarui, semakin hari semakin menjadi serupa segambar dengan Tuhan, semakin diubahkan. Semakin kita diubahkan, akhirnya hidup kita ini mencerminkan kemuliaan Tuhan. Amin. Tuhan memenuhi hidup kita, Tuhan tinggal di dalam kita, Dia menyertai kita. Karena kita sudah mengalami kelahiran baru, lama-lama kita diubahkan, lama-lama kita berjalan seperti yang Tuhan mau. Akhirnya kemuliaan Tuhan itu memancar melalui kehidupan kita. Kira-kira hidupmu jadi orang keren apa enggak? Jadi berkat apa enggak? Orang bisa melihat Kristus manifestasi melalui hidupmu apa tidak? Coba sekarang kita lihat di 2 Korintus 3 ayat yang ke-18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Tuhan mau loh hidup kita ini mencerminkan kemuliaannya, sehingga orang dengan mata kepalanya sendiri bisa melihat kemuliaan itu manifestasi melalui hidup kita, melalui tindakan kita, melalui perkataan kita, melalui perbuatan kita, melalui ide dan gagasan kita. Akhirnya orang bisa melihat ini benar ya, ini orang kok berbeda ya. Kemuliaan itu memenuhi hidup kita. Bapak Ibu, dimanapun orang ketemu dengan hidupmu akan diberkatin Tuhan. Even ketemu orang yang hidupnya sudah putus asa, orang itu bisa dijamah Tuhan, karena ada kemuliaan Tuhan yang memancar melalui kehidupan kita. Suami istri, engkau harus bisa melihat kemuliaan yang memancar dari pasanganmu. Amin. Karena yang bisa melihat hidup kita adalah orang-orang di sekitar kita, pasangan kita, anak kita, keluarga besar kita, teman-teman kita. Dia melihat dari cara kita bersikap, cara kita bertindak, mencerminkan kemuliaan Tuhan apa tidak. Amin. Kalau hari ini masih ada orang yang komplain dan protes, waktunya kita berubah benar-benar. Akhirnya orang mendapatin kita, bener ya ini orang hidupnya jadi berkat. Dan kita semua tanpa terkecuali ini mencerminkan kemuliaan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, kemuliaan itu datangnya dari Roh Kudus. Kalau kita bergaul dengan Roh Kudus setiap hari, hidup kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Tapi kalau kamu jadi orang Kristen, nggak punya memiliki hubungan dengan Tuhan, kamu nggak bergaul dengan Roh Kudus, kamu dipenuhi dengan dirimu sendiri, dipenuhi ego, dipenuhi hawa nafsu, dipenuhi keinginan, dipenuhi amarah, dipenuhi dengan cita-citamu sendiri, dipenuhi dengan ambisimu sendiri.
engkau tidak bisa mencerminkan kemuliaan Tuhan lagi. Kamu menjadi orang yang sekalipun rajin ibadah, percaya Yesus, hidupmu tidak pernah kemana-mana. Tuhan mau manifestasi melalui apa saja yang kita kerjakan. Dan Tuhan mau memenuhi kita untuk kita menjadi kepanjangan tangannya, kepanjangan lidah bibirnya. Akhirnya apa? Rencana Tuhan tadi digenapi melalui apa yang kita kerjakan. Orang diberkati melalui apa yang kita kerjakan. Terutama pengkhotbah harus ngalami setiap hari kepenuhan Roh Kudus. Kalau hamba Tuhan dan pengkhotbah dipenuhi dengan dirinya sendiri, yang disampaikan adalah motivasi busuk dan jahat. Hanya pingin dilihat orang baik, tapi di dalamnya busuk dan jahat. Kalau para pengusaha ini dipenuhi dengan Roh Tuhan setiap hari, apa yang dikerjakan tanganmu Tuhan berhasil. Engkau diberkati, memberkati karyawanmu. Karyawan yang bekerja dengan kamu diberkati, bisa memberkati anak mereka. Tidak hanya berhenti sampai situ, engkau memberkati bangsa ini. Para suami, engkau mesti kerja keras untuk menghidupi anak istrimu. Para suami tidak boleh malas, harus kerja. Para lelaki harus tanggung jawab, kalian harus kerja sungguh-sungguh. Kau cukupin semua kebutuhan keluargamu, sehingga kamu memanifestasikan pekerjaan jadi terang kemuliaannya. Ini para suami, engkau harus dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Kalau tidak, kamu akan jadi batu sandungan buat anak istrimu. Karena banyak orang tua laki-laki, para pria ini tidak dipenuhi dengan hadirat Tuhan, tidak dipenuhi kemuliaan Tuhan, tidak dipenuhi dengan firman. Di rumah kelakuannya busuk. Bahkan para pendeta pinter ngomong di mimbar, tapi jadi batu sandungan buat anak istrinya. Dengerin baik-baik. Saya akan berhenti jadi hamba Tuhan kalau istri saya tidak bahagia hidupnya dengan saya. Saya pastikan dia bahagia, sekalipun saya belum sempurna. Apapun saya berusaha lakukan yang terbaik. The best yang bisa saya kerjakan, saya kerjakan. Kalau tidak, lagi-lagi tidak berfungsi, anakmu liar dan berantakan semuanya. Yang mau nikah ini, kamu mesti benar-benar jadi pria yang sejati dalam segala hal ya. Di 1 Korintus 11 ayat yang ke-7, sebab laki-laki tidak perlu menudungin kepalanya, ia menyinarkan gambaran dan kemuliaan Allah. Harus mencerminkan kemuliaan Tuhan ini para lelaki. Jadi contoh. Orang timur biasanya nggak suka yang romantis-romantis, kecuali ini keturunan bule satu ini pasti romantis sekali. Ya, kita harus belajar mengasihi istri kita, harus cintai, harus peluk anak-anak kita, bilang I love you. Bilang apa pasanganmu I love you setiap hari. Kalau sudah kenyang dengan cinta di dalam rumah, engkau nggak akan mencari cinta di tempat lain. Amin. Tapi kalau di rumah tidak penuh cinta, isinya gegeran, berantem, saling gigit, saling cakar, saling telan. Akhirnya anak-anaknya liar semuanya dan mereka cari cinta di luaran sana. Dikira dia mencari cinta, dapat cinta, nggak taunya dapat semak duri dan mereka hidup berdarah-darah. Ini laki-laki, engkau harus tahu fungsimu. Engkau harus mencerminkan kemuliaan Tuhan. Tetapi perempuan menyinarkan kemuliaannya laki-laki. Amin. Amin bapak-bapak. Katakan amin. Ibu-ibunya harusnya senang ini. Harus tanggung jawab, kerja sungguh-sungguh. Tidak hanya bapak-bapaknya, ibu-ibunya. Ini yang muda-muda ini, kalian yang muda-muda ini, yang muda-muda ini, kalian akan dipercayakan perkara besar ke depannya. Kalian harus pinter, kalian harus lebih jenius. Kembangkan kapasitasmu, belajar terus, siapkan dirimu jadi pemimpin yang besar di masa yang akan datang. Kalau engkau nggak mempersiapkan dirimu, kamu hanya habiskan waktumu begitu saja, engkau nggak akan pernah jadi apa-apa. Karena Tuhan mau pakai orang
orang yang available. Apa arti kata available? Tersedia, siap. Kalau engkau nggak mempersiapkan diri, Tuhan akan cari orang yang lebih siap dan orang tersebut akan dipercayakan. Tes 1, 2, 3. Amin. Persiap sepenuh hatimu, kembangkan kapasitasmu. Jangan habiskan waktumu hanya main game, joget-joget di media sosial, tidak ada gunanya sama sekali. Kamu habiskan waktumu berjam-jam scroll media sosial dan kamu anggap dirimu penting. Kamu bukan orang penting. Kalian harus habiskan waktumu dengan begitu berguna, karena kita Mazmur, ajar aku Tuhan menghitung hari-hari supaya aku dapat beroleh bijaksana. Tanpa saya sadari beberapa bulan terakhir ini saya mikirin umur saya loh. Sudah 48 tahun. Kalau bisa nelungsungin, apa kata nelungsungin Surabaya ini? Ganti kulit, saya mau umur 20 tahun loh. Tapi kan nggak bisa. Saya mau pakai waktu saya semakin hari semakin powerful. Saya ini udah umur 48, saya rasa banyak waktu saya yang terbuang loh, sia-sia. Kan saya nggak pernah tahu umur saya dipercayakan Tuhan berapa lagi. Justru ketika Tuhan taruh di dalam hati saya, memikirkan umur saya mau pakai umur saya setiap hari berguna dan berfungsi. Kalian umur berapa ini? 20 berapa? Kalian umur 20 harus pakai umurmu dengan powerful dan berguna setiap hari loh. Jangan ditipu oleh media sosial. Syukur-syukur kamu bisa cari duit di media sosial. Banyak orang ditipu media sosial loh. Matanya diarahkan ke sana loh. Sampai berjam-jam ditipu oleh game loh. Tanpa sadar dibuang waktunya, dibunuh oleh hal yang sia-sia waktumu. Pakai yang berguna. Pakai waktumu dengan berguna. Kembangkan kapasitas. Kamu persiapkan jadi pemimpin yang hebat, jadi penguasa yang hebat, jadi anak Tuhan yang powerful. Nah, suatu hari kalian akan melanjutkan pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Ketika kami ini yang sudah tua dipanggil Tuhan, kalian yang akan melanjutkan pekerjaan Tuhan. Bagaimana kalian bisa dipercayakan Tuhan kalau hari ini nggak bisa dipercaya apa-apa? Pakai waktu yang ada ini. Dan nyatanya kalau kita lihat statistik Indonesia itu paling banyak pengguna media sosial, waktunya dibuang di sana. Kita harus yang mulai perubahan itu, supaya generasi kita bukan menjadi generasi yang babak belur. Amin. Kita sendiri yang berubah. Saya sendiri yang berubah. Saya nggak bisa ngajarin doa kalau saya nggak suka berdoa. Saya nggak bisa khotbah kalau saya nggak belajar firman setiap hari. Karena saya nggak bisa beri apa yang saya nggak punya. Kalian akan beri apa kalau dirimu tidak ada kualitasnya? Kembangkan kapasitasmu itu. Belajar terus. Minta hikmat dan pengertian. Jangan jadi orang Kristen plonga-plongo di gereja, di luar gereja kamu nggak punya pengaruh apa-apa. Tidak ada gunanya sama sekali. Amin. Ngaku dipenuhin Tuhan, dipenuhi hadirat Tuhan, nyembah Tuhan, air mata beler semuanya, ingus pun ikut beler, tapi di luar sana nggak jadi pengaruh apa-apa. Buat apa? Nggak ada gunanya sama sekali. Justru kita dipanggil jadi pengaruh di luar sana kok. Mencerminkan kemuliaan Tuhan yang tidak terselubung. Orang bisa melihat manifestasi Tuhan melalui hidup kita. Welcome to the jungle. The jungle of the Lord. Siap. Kan kita harus mencerminkan kemuliaan Tuhan yang real, yang orang bisa lihat manifestasi itu melalui sikap dan tindakan kita. Kan di sini tidak semua orang dipanggil jadi pendeta. Kecuali ini ada beberapa orang yang akan dipersiapkan jadi pendeta. Dan itu pendeta yang lebih senior. Kalian dipanggil Tuhan, ditempatkan di mana di tempat kalian berada, harus memiliki dampak, dan orang-orang
yang tidak kenal Tuhan tadi bisa melihat terang kemuliaan yang memancar melalui hidupmu. Amin. Pembantumu, sopirmu, pegawaimu, temanmu, tetanggamu, partner bisnismu harus bisa melihat terang kemuliaan Tuhan itu. Jangan ngaku dipenuhi Roh Kudus tapi tidak mencerminkan kemuliaan Tuhan. Bisa nyembah sambil diurapin Tuhan, rasanya powerful, tapi kita kalau hanya seperti itu tanpa memberi dampak apa-apa, kamu jadi jagoan di gereja. Tuhan panggil kita bukan jadi jagoan di gereja, jagoan di luar gereja yang mencerminkan terang kemuliaan Tuhan. Amin. Orang melihat sikap dan tindakanmu berbeda. Kalian masih muda, kamu semakin kejar Tuhan, kamu semakin cintai Tuhan, semakin tajam. Jalan Tuhan bersama Tuhan setiap hari, bergaul dengan Tuhan setiap hari. Waktu umur muda-muda begini, kamu nanti seumuran saya, umur 48 tahun, kamu akan melihat jubah pengurapanmu lebih tebal, pengaruhmu lebih tebal, hikmatmu lebih tajam di atas rata-rata. Engkau akan muncul di atas rata-rata karena kuasa Tuhan menyertai hidupmu. Orang yang dipenuhi pribadi Tuhan itu pasti berbeda. Tidak mungkin sama dengan orang dunia. Amin. Lihat contoh, semua contoh orang-orang yang di perjanjian lama. Daniel berbeda dari orang sebayanya. Sadrak, Mesak, dan Abednego, Yusuf, Daud, Musa, Elia. Bahkan Alkitab katakan Elia sama seperti kita manusia kok, biasa kok. Tapi ketika Roh Tuhan memenuhi, real memenuhi, dia jadi orang yang berbeda. Dan kita tinggal di zaman kasih karunia ini, Roh Kudus tinggal di dalam kita, menyertain kita, mengurapin kita. Kita tahu ada firman kebenaran yang menuntun kita berjalan setiap hari. Bagaimana mungkin hidupmu nggak memiliki dampak dan otoritas? Tidak mungkin. Amin. Orang Kristen yang berjalan bersama Tuhan itu tambah hari tambah memiliki dampak. Tidak mungkin tidak memiliki dampak. Saya nggak habis pikir loh, orang yang semakin tua semakin cerewet, semakin tua isinya ngeluh, komplain terus, pikun lagi lama-lama. Kita Mazmur katakan kok, tambah tua semakin gemuk dan berbuah lebat kok. Kita Mazmur katakan seperti itu. Tapi saya nggak habis pikir, karena saya sering konselingin orang-orang yang lebih senior. Harusnya mereka kan lebih urapan, berjalan bersama Tuhannya lebih lama, pengalaman hidupnya bersama Tuhan lebih lama. Tapi kenapa kok mereka kelakuannya seperti anak-anak? Prinsip dunia kan katakan kan, memang katanya orang tua kelakuannya seperti anak-anak. Tidak seperti itu. Alkitab berkata berbeda. Semakin tua semakin tajam, tidak pikun, tidak cerewet, semakin peka semakin diurapin Tuhan. Amin. Memang tubuh ini semakin merosot. Tambah tua-tua yang umurnya nanti kita umur di atas 60 mungkin nggak bawa Chanel dan Bulgari lagi, mungkin bawa minyak angin dan minyak apa itu? Cina itu, PPO dan lain sebagainya. Karena tubuh kita semakin merosot kok. Justru semakin tua boleh kondisi fisik merosot, tapi kita semakin tajam, pengaruh kita semakin powerful. Karena kita berjalan bersama Tuhan setiap hari. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan Tuhan itu ada dari Tuhan yang adalah Roh. Perhatikan ya. Maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Dan saya percaya orang yang ikut Tuhan semakin hari semakin menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Karakternya, sikapnya, tindakannya semakin menyerupai Kristus. Kalau kalian ikut Tuhan, rajin ibadah, rajin doa, rajin pelayanan, tapi kelakuanmu seperti setan, kamu perlu bertobat dan berubah. Semakin menyerupai Kristus. Lewat apa? Proses permukaan. Siapa yang dipakai? Orang-orang di sekitarmu. Katakan amin. Enak
apa tidak? Tidak enak. Harus bertindak sesuai firman, bersikap sesuai firman, berkeputusan sesuai firman. Semakin hari kamu semakin ditarik mendekat seperti Kristus. Urapanmu, hikmatmu, pengertianmu dalam kemuliaan yang semakin besar. Powerful nggak ini? Amin. Ngalami promosi nggak ini? Ini orang yang berjalan bersama Tuhan itu semakin hari semakin hidup dalam pengurapan, dalam hikmat, dalam pengertian, dalam kuasa, dalam pengendalian diri. Akhirnya apa? Buah Roh Kudus itu manifestasi melalui hidup kita. Sehingga orang tidak melihat diri kita lagi, tapi melihat tindakan, sikap, dan perbuatannya Yesus yang manifestasi melalui kehidupan kita. Katakan amin. Kalau hari ini yang dilihat dari hidupmu hanya sesuatu yang kedagingan, komplain terus, ngomel terus, gerutu terus, males bukan main, hidup gak jelas, penuh kekhawatiran, penuh kecemasan, kelakuan gak jauh beda dengan orang dunia, ini waktunya berubah benar-benar. Kalau kamu tetap seperti itu, tidak mengalami perubahan hidup, engkau nggak akan bisa melihat kemuliaan Tuhan yang semakin besar. Makanya saya bilang yang muda-muda ini, persiapkan dirimu. Semakin kau mempersiapkan diri dengan tepat, dengan kapasitas yang semakin besar, kau dipercayakan yang semakin besar. Prinsip kerajaan Allah mencari orang yang bisa bertanggung jawab, dipercayakan perkara yang lebih besar. Kapasitasmu harus lebih besar. Memang semua orang bisa dipakai Tuhan. Kalau kau ingin kapasitas yang besar, kau menyediakan dirimu menjadi wadah yang besar. Petrus dan Paulus dua-duanya dipakai Tuhan luar biasa, diurapin Tuhan luar biasa, tapi pengaruhnya berbeda. Petrus orang yang tidak terdidik, nelayan, dipakai Tuhan, iya. Diurapin Tuhan, iya. Pengaruhnya nggak sebesar Paulus, orang yang terdidik, cerdas. Bahkan Paulus dipercayakan nulis 3/4 perjanjian baru. Tuhan melihat orang-orang yang available, bisa dipercaya, tanggung jawab dalam segala hal. Jangan pinter dapat penglihatan, dapat tubuatan, dapat pernyataan rohani, tapi kalian gak skillful. Dikit-dikit melihat, dikit-dikit dengar suara Tuhan, tapi kerja gak becus, gak ada tanggung jawabnya. Apakah jadi berkat? Saya ceritakan, ada teman pengusaha di Jakarta, itu dekat dengan kami, sharing-sharing. Ketika dia baru mau pindah, dia beli penthouse, suruh salah satu karyawannya untuk data barang di apartemen itu, karena banyak galon, banyak barang apa, karena ada tukang yang banyak. Nggak taunya bukan dikerjain, nggak ada tanggung jawabnya sama sekali, nggak bisa dipercaya sama sekali. Justru waktu ditanyain malah ngomong sama si bosnya ini, dia bilang, saya melihat setan dalam lukisan itu. Bayangin, suruh kerja nggak becus, nggak ada tanggung jawabnya, tapi balas sering melihat setan, kan nggak jelas seperti ini. Banyak orang Kristen kan seperti itu, ngejar perkara rohani tapi nggak skillful. Amin. Kita harus jadi orang yang bisa dipercaya, ditempatkan dimanapun kita menjadi orang yang bisa dipercaya. Amin. Kalau engkau bisa dipercaya dan tanggung jawab, punya kapasitas yang lebih besar, jatahmu lebih besar. Ada orang yang dipercayakan 5, dikembangkan jadi 10. Yang satu nggak diapa-apain, yang satu suruh kasih yang punya 5. Karena orang nggak bisa dipercaya, akhirnya nggak dapatkan apa-apa. Tadi kan kalau kita menyucikan diri kita, kita menguduskan diri kita memberi diri diubahkan setiap hari, akhirnya kita didapatin menjadi barang yang mulia untuk tujuan yang mulia. Yang jadi masalahnya, kalian
ingin hidupmu lebih mulia atau biasa saja dengan orang lain, itu keputusan hati hari ini. Saya lakukan lebih di atas rata-rata. Saya berdoa lebih, saya nyembah lebih, saya berbahasa roh lebih, saya belajar lebih. Saya pingin di atas rata-rata. Enak apa? Enggak enak, mahal harganya. Daging rasanya pingin jalan-jalan terus sekalipun kita jalan-jalan terus untuk pelayanan. Bener nggak? Tapi ada harga yang saya bayar mahal, enggak enak. Ini para pengusaha-pengusaha ini, kenapa kok kalian bisa mengembangkan kapasitasmu lebih besar? Karena punya pemikiran yang lebih besar dari orang lain. Betul apa enggak? Punya kapasitas lebih besar, akhirnya bisa melihat peluang, akhirnya dipercayakan yang lebih besar. Betul apa enggak? Para pemain musik ini juga sama. Semakin kamu skillful, kamu semakin dipakai Tuhan. Dibutuhkan. Ini orang yang kerja di marketplace, kalau kamu nggak ngerti apa-apa, terus perusahaan cari orang accounting, ngitung aja salah terus, matematikanya nggak pernah lulus, apa bisa dipakai? Banyak orang itu rohani di gereja tapi nggak skillful di pekerjaan loh, jadi batu sandungan loh akhirnya. Bagaimana bisa mencerminkan kemuliaan Tuhan? Mencerminkan kemuliaan Tuhan itu tidak hanya berbicara pengurapan di mimbar, engkau dapat pernyataan roh. Mencerminkan kemuliaan Tuhan artinya hidupmu ditempatkan dimanapun kau jadi berkat di sana. Jadi pegawai yang skillful, jadi accounting jago ngitung, jadi lawyer yang skillful, jadi pengusaha yang skillful, seperti Besaliel dan Aholiab. Jadi pemain musik seperti Pak Lukas skillful, penyembahannya enak. Tapi kalau dia mainnya falas-falas bagaimana? Enak nggak didengar? Nggak enak. Banyak orang mengejar perkara rohani, tapi sebenarnya Tuhan mau bawa kita ke dalam perkara yang lebih besar dari sekedar itu. Hanya jangan ngejar karunia. Oke, punya karunia itu oke, harus berjalan bersama dengan karakter. Akhirnya jadi berkat di tempat kita ditempatkan dimanapun itu. Amin. Orang akhirnya bisa melihat tuh, bener ya kamu ini jadi orang yang tanggung jawab, jadi suami yang tanggung jawab, jadi papa yang tanggung jawab, jadi anak yang tanggung jawab, jadi pegawai yang tanggung jawab, jadi hamba Tuhan yang tanggung jawab. Tidak hanya pintar ngomong, tidak hanya pintar khotbah, tapi pintar menghidupin khotbah. Kira-kira orang tambah diberkati apa enggak? Amin. Jangan jadi orang rohani di gereja, engkau harus jadi rohani di luar gereja. Di tempat engkau ditempatkan, engkau harus lebih lagi mencerminkan terang kemuliaan Tuhan. Semakin hari engkau ketemu dengan siapapun, ada hadirat Tuhan yang menyertai hidupmu. Engkau menghadirkan atmosfer surga. Amin. Di kantor engkau menghadirkan atmosfer surga. Apalagi di pelayanan, kamu nyembah, Tuhan ikut nyembah melalui penyembahanmu. Tuhan hadir dalam penyembahanmu. Engkau bekerja, Tuhan hadir dalam pekerjaanmu. Apa yang terjadi? Kalau Tuhan hadir dalam pekerjaanmu, apa yang terjadi? Seperti Yusuf ditempatkan dimanapun Tuhan buat berhasil. Kamu main Bitcoin pun kamu punya hikmat kapan membeli, kapan menjual. Main saham, main musik, bikin kue pun kuemu tidak hanya sekedar, tapi waktu orang makan, ini kok enak sekali, skillful, jadi berkat. Amin. Dan orang diberkati melalui karaktermu, karena hidupmu semakin hari semakin mencerminkan kemuliaan Tuhan yang tidak terselubung, dan kemuliaan itu manifestasi melalui sikap dan tindakanmu. Orang tidak akan mendapatkan kesalahanmu lagi, gak bisa lagi, karena engkau benar-benar mencerminkan kemuliaan Tuhan. Dan orang-orang seperti ini dipulihkan gak untuk menguasain, seperti Kejadian 1 ayat yang ke-26. Tuhan mau pulihkan itu loh. Kemuliaan yang hilang tadi
mau dipulihkan. Otoritas yang sudah dicuri iblis mau dipulihkan kepada orang percaya. Kira-kira ada orang Kristen yang membeli, stres, bingung nggak kalau orang ngerti seperti ini? Nggak bakalan ada. Boleh kita ngadapin tekanan, boleh kita ngadapin masalah, tapi kita nggak akan pernah bingung, kita nggak akan pernah kacau, kita nggak akan pernah ruwet. Kita tenang di tengah badai, karena kita tahu rapan hikmat pengertian memenuhi kita. Berkali-kali Tuhan bawa dalam proses yang tidak enak loh kami berdua ini. Bener nggak? Cintaku, negeriku, sayangku. Kadang kita dibawa ke dalam jalan buntu, nggak jelas ujungnya seperti apa. Kadang dibawa ke pinggir jurang, kadang dibawa ke jalan yang terjal dan tajam sekali. Kadang dibawa melewati rimba yang banyak ular beludaknya. Benar enggak? Tapi saya kenal Tuhan yang saya sembah. Saya kenal siapa yang saya layani. Dan ternyata Tuhan tidak pernah tinggalkan saya. Bahkan waktu saya mau berangkat ke Salatiga, karena saya di Salatiga selama seminggu, terus ke sini, waktu sehari sebelum berangkat pun aja ada hal yang kita alami yang saya nggak mau ceritakan. Tapi kita seperti berada di ujung jalan yang nggak jelas lah. Kita melihat kemuliaan Tuhan, kita melihat orang dilawat Tuhan, kita melihat orang disembuhkan Tuhan, kita melihat setiap hari orang diberkati melalui pelayanan kami, dan kita tetap mengalami proses itu, proses peremukan, diubah menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Sakit kadang, sakit nggak? Kadang kamu nangis sendiri kan, tapi kamu malu nangis di depan saya kan. Apalagi saya sebagai laki-laki yang gagah perkasa ini, saya tidak akan pernah menunjukkan air mata saya karena mengalami masalah. Saya percaya Tuhan menyertai saya kok. Memang ikut Tuhan harus ngalamin itu kok, supaya kita mengalami proses itu. Yang mudah-mudah kalian harus mengalami permukaan itu, supaya kalian mengalami perjalanan bersama Tuhan, karaktermu terbukti. Kalau engkau karaktermu nggak terbukti, engkau nggak bisa dipercayakan apa-apa. Kamu mau bersaksi apa? Karena kamu nggak punya perjalanan bersama Tuhan. Justru karena perjalanan tadi, saya punya kesaksian berjalan bersama Tuhan. Dan kesaksian saya mengubahkan banyak orang. Waktu jalaninya ngapain? Sakit rasanya, jerit rasanya, tapi saya nggak pernah cerita sama siapapun. Saya nyembah Tuhan, saya nangis sama Tuhan. Tuhan, nggak enak loh ya, nggak enak. Kok ikut engkau nggak enak ya? Yang nggak enak tuh yang di daging tadi, yang nggak enak di perasaan kita, yang nggak enak di kehendak kita, yang nggak enak di pikiran kita. Karena itu diizinkan supaya kita ini berjalan seperti yang Dia mau, berjalan seperti yang Dia inginkan setiap hari. Kita kan maunya everything is okay kan. Ini tidak pernah kekurangan, ini orang yang sangat diberkati. Masalah uang nggak usah mikir. Tapi dalam hal lain kan kalian diproses mati-matian, rasanya pingin nangis, jerit, nggak kuat kan. Bener apa nggak? Kok ikut Tuhan seperti ini sakitnya? Berat Tuhan. Sebenarnya kita sedang dibawa dalam kemuliaan yang semakin besar. Semakin nurut sama Dia, semakin kita bisa dipercaya lebih besar lagi. Kemuliaannya semakin besar lagi, pengaruhnya semakin besar lagi. Ngikut Tuhan itu seperti itu. Yang belum pernah mengalami goncangan, saya berdoa kalian digoncang hebat. Ketika engkau digoncang hebat, kau memiliki kesaksian yang powerful. Karena kita mengalahkan iblis dengan kuasa darahnya dan kesaksian. Kamu mau nyaksikan apa kalau kamu nggak ngalamin proses itu? Alami dulu.
melihat kemuliaan Tuhan yang powerful. Kamu gak ngomong apa-apa, orang dekat dengan kamu bisa merasakan hadiratnya karena kamu mencerminkan terang kemuliaan Tuhan melalui apa yang kamu kerjakan. Kan Alkitab katakan ini kan, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Mata kepalamu akan melihat, mata kepala orang lain bisa melihat kemuliaan Tuhan secara nyata melalui hidup kita. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Karakter kita diubah, pikiran kita diubah, tindakan kita diubah. Semakin kita menjadi serupa segambar dengan Tuhan, itu tujuannya dulu. Karena di Kejadian pasal yang pertama kita diciptakan serupa segambar dengan Allah. Waktu di Kejadian pasal yang ketiga, gambar dan rupa Allah kita rusak karena dosa. Makanya Yesus datang ke bumi mengampuni dosa kita. Nah, kita mengalami kelahiran baru. Sejak itu kita mulai diubahkan. Semakin kita nurut sama Dia, kita semakin menyerupai. Di Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-26, semakin kita nurut sama Dia, semakin serupa segambar dengan Tuhan. Otoritas kita semakin besar, pengaruh kita semakin besar, kemuliaan kita semakin besar, dampakmu semakin besar, otoritasmu semakin besar. Tidak mungkin orang Kristen itu nggak ngalami pertumbuhan secara rohani. Tidak mungkin orang Kristen nggak punya pengaruh. Tapi realitanya banyak orang Kristen dari tahun ke tahun nggak punya pengaruh, malah bikin trouble di mana-mana, bikin kekacauan kalau pelayanan di gereja, bikin ribut dengan tetangganya, di jalan ribut sesama pengendara. Di sini tidak ada, di negara Konoha banyak sekali. Kita di sini sudah diubahkan semuanya penuh pengendalian diri. Katakan amin. Suami istri sudah mulai belajar menguasai diri dan hidup menjadi serupa segambar dengan Tuhan, semakin mesra dan bahagia terus. Anak-anakmu diberkati melalui sikap dan tindakanmu. Semakin hari engkau akan dibawa ke dalam level kehidupan yang berbeda. Jadi di area jiwamu harus takluk dan tunduk sepenuhnya kepada firman. Dan harus diperbaharui dengan khotbah-khotbah firman yang agak tajam, tembus sampai nyelekit seperti ini, seperti ditampar ini. Dan saya berdoa mengubahkan hidupmu. Amin. Kalau enggak, kamu dikhotbahi manis-manis terus, dikasih gula-gula, nggak lama kemudian kamu diabetes dan masuk ICU nanti. Jerat-jerit, minta dikonselingin pendeta, panggil pansinmu, ditumpangi tangan rambutmu, rontok semua nanti malam. Karena banyak orang Kristen seneng kalau dikonselingin pendeta. Padahal harusnya tambah hari kalau kita mengalami kemuliaan Tuhan, kita yang konselingin banyak orang. Amin. Karena kita jadi solusi maker, bukan problem maker. Kira-kira keren nggak hidup kita? Ditempatkan dimanapun jadi berkatlah. Mungkin ke airport naik Grab, kita bisa ngobrol sama tukang Grabnya, mereka diberkatin Tuhan. Ketemu dengan OB, dulu belum kenal Tuhan, ngelihat OB kayak ngelihat, sekarang kita bisa hormatin, kita hargain, dan kita bisa berkatin dia, kita bisa bersaksi. Ketemu dengan sebaya kita biasanya ngobrol, hai nggak jelas, kita bisa ngomongin tentang kemuliaan Tuhan. Ketemu dengan ibu-ibu PKK, bisa ibu-ibu sosialita, ibu PKK, kita bisa jadi berkat, kita bisa cerita bahwa bapak dengan hobinya masing-masing bisa ngobrol dengan komunitasnya. Kok kamu berbeda ya cara ngomongmu? Orang bisa menikmatin Tuhan. Ditempatkan dimanapun, orang bisa melihat Yesus yang manifestasi melalui hidup kita. Tuhan mau itu, karena kita diciptakan serupa segambar dengan Dia. Hari ini yang kita sudah lahir baru, yang serupa segambar dengan Dia adalah manusia roh. Jiwamu sedang diproses menjadi serupa segambar dengan Dia.
Amin. Manusia roh kita itu kudus, suci, tak bercacat celah. Realitas hidup yang sejati adalah manusia roh kita, sejatinya kita yang jadi tempat tinggalnya Roh Kudus, yang serupa segambar dengan Tuhan. Tapi jiwa kita, pikiran kita, kehendak kita masih seperti orang dunia kadang-kadang. Dan itu sedang diproses terus. Semakin kita mati terhadap diri sendiri, semakin kita mati terhadap cita-cita, semakin kita mengosongkan diri dari diri sendiri, kita dipenuhi Roh Kudus dan akhirnya menjadi serupa segambar dengan Dia. Makanya kalau ngalami kejadian buruk, jangan protes, jangan komplain, jangan ngeluh. Itu bagian yang diizinkan Tuhan untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Segala sesuatu diizinkan Tuhan untuk mendatangkan kebaikan. Dan segala sesuatu biasanya tidak enak. Kita kan maunya yang enak-enak terus kan? Bener apa enggak? Ternyata yang tidak enak tadi akhirnya mengeluarkan sesuatu yang tidak berkenan di dalam diri kita ini untuk dicabut sampai ke akar-akarnya. Siapa yang pernah kena duri? Ini main di mall, mana pernah kena duri? Kalau ke kebun ya kena duri. Kalau di mall kena durikan, ya bisa ya kena durikan ya di apa itu? Suci ya. Makan ikan ya kena duri. Itu waktu dicabut sakit nggak kadang? Sakit. Nah, sesuatu yang tidak berkenan itu di dalam diri kita itu harus dicabut supaya kita menjadi barang yang mulia. Dan waktu dicabut tadi banyak orang tidak suka. Kan banyak orang dikuasai masa lalunya kan. Seperti berjalan dalam duri kan. Kalau Bapak Ibu kakimu kena duri, apa yang terjadi? Pincang nggak? Enak nggak jalannya? Waktu harusnya kamu jalan 1 kilo ditempuh hanya berapa menit, kamu bisa 1 jam loh karena pincang-pincang. Kadang orang lebih suka dengan duri yang di dalam dirinya, dengan lukanya, dengan masa lalunya, dengan traumanya, dengan sikap dagingnya, dengan keinginannya. Dia nyaman itu. Karena banyak orang lihat masa lalunya dibanding lihat masa depan. Tapi Tuhan gak lihat masa lalu, Tuhan lihat masa depan. Karena Tuhan selalu menyediakan yang terbaik di depan. Ya, masa lalu tadi harus dirubah, dibuang, dibereskan untuk bisa melihat ke depan. Kelakuanmu yang buruk harus dibuang. Makanya Alkitab katakan kita harus kenakan manusia baru dan menanggalkan manusia yang lama. Manusia yang lama tadi harus ditanggalkan. Kadang harus dipaksa. Kalian kan suka pakai baju baru kan? Bermerek lebih suka. Betul apa enggak? Ada nggak di sini ke mall bajunya yang lama nggak dicopot pakai baju yang baru? Nggak ada toh? Kalau orang seperti itu disebutnya apa itu? Orang gila itu sebutnya. Nah, kita seringkali jadi orang Kristen pakai manusia lama, terus coba kenakan manusia baru, nggak bisa. Manusia lamanya harus ditanggal karena kita kenakan manusia baru. Karena kita ngeyel masih tetap mengenakan manusia lama, makanya Tuhan harus paksa. Lebih baik kita nurut sama Tuhan daripada dipaksa. Kadang lewat teguran, lewat nasihat, daplek ngeyel, akhirnya Tuhan turun tangan, kita lebih babak belur loh. Benar apa enggak? Lebih baik nurut. Karena kalau nurut sama Tuhan itu daging yang teriak di area jiwa tadi, di perasaan, di kemauan, di kehendakmu teriak. Gak enak ini, gak enak ini. Dablek terus, ngeyel terus, dibenturin nanti. Waktu kita berurusan dengan Tuhan lebih sakit, bayarnya mahal. Waktu kita sedang dicabut duri tadi itu, lewat teguran, lewat nasihat, lewat firman, lewat khotbah, mau dengerin ibadah khotbahnya atau di YouTube atau di media sosial yang lain, waktu dengar seperti itu kan ada sesuatu yang di dalam adek gitu kan. Ini aku nih. Tapi kadang sering abai.
biarin aja. Harus kerjakan. Nek kamu ngeyel terus, ujungnya nanti kamu berurusan dengan Tuhan. Karena di saat itu sebenarnya Tuhan sedang mau cabut sesuatu yang tidak berkenan di dalam diri kita. Ini yang ngomong nih ngalami, punya kesaksian hidup ini. Ditegur istri saya nggak mau. Wah, aku sehat kok. Wah, aku masih muda. Ini tanya ini. Beliau ini sudah nasihatin saya berkali-kali. Bahkan beberapa hamba Tuhan di Surabaya nasihatin. Jangan begadang. Jangan begadang. Nggak, aku masih sehat, seger kok. Nggak kuat kok. Bener nggak? Dulu aku ngeyel apa enggak? Karena tipe-tipe kayak saya ini sering kali ngeyel. Seperti Rasul Paulus kan ngeyel kan, dablek kan. Ujungnya diapain dia? Buta 3 hari. Makanya jangan ngeyel, jangan dablek kalau diproses Tuhan. Nurut, katakan yes. Ada lemas saya. Dan apa yang terjadi? Udah diomongin ada kali setengah tahun ya. Kamu ngomong terus ya, tegur saya ya, lebih ya. Untung saya ini punya istri yang penyabar ngadepin laki yang agak keren satu ini. Makasih ya sayangku, cintaku, negeriku. Sabar ngadepin saya ini. Dan aku ujungnya pulang dari Surabaya dan apa yang terjadi? Saat itu bangun keliengan. Badan ini kesemutan semua. Baru tobat dan sadar setelah berurusan dengan Tuhan. Akhirnya jaga pola tidur, jaga pola makan, dan kelihatan sedikit keren hari ini. Lebih baik nurut daripada berurusan dengan Tuhan. Kalau berurusan dengan Tuhan mahal harganya dan lebih sakit. Semakin kita nurut, ngikutin apa yang dia mau, ngikutin apa yang dia inginkan, semakin kau cepat lulus dan akhirnya terang kemuliaan itu semakin memenuhi hidupmu. Saya mau tanya ini, yang sudah nikah ini, pernah kan kalian ribut dalam satu hal yang gak cocok? Atau kalian ini mesra terus? Kelihatannya gak pernah ribut ya? Hah? Oh, ribut juga ya ternyata ya. Ada kan kebiasaan suami yang atau kebiasaan istri yang terus diulang berkali-kali kan? Ada nggak? Udah dinasihatin berkali-kali. Oh, saya aja juga seringkali seperti itu ya. Jadi, tapi saya mau berubah ya, doain terus ya. Karena istri adalah penolong, harus agak sabar ngadepin suamimu ya. Tuh bapak-bapak nggak ada yang amin ini. Amin yang kenceng gitu loh. Amin. Istri-istri ini orang yang hebat. Ini calon istri ini kalian harus sabar itu. Dengerin baik-baik. Kadang suami istri sering ribut gara-gara salah satu pasangannya melakukan hal yang diulang-ulang terus tidak pernah berubah. Bener apa enggak? Mau naruh kunci sembarangan, ambil baju di lemari serampangan, akhirnya berantakan. Waktu istrinya ngelihat, udah kayak koboi aja nih rumahku nih. Taruh kaos kaki serampangan, handuk taruh di tempat tidur, nggak ada ya kalian ya. Tertib semua kalian ini. Dipenuhi Roh Kudus, tertib hidupmu ya. Ada yang hidupnya koboi begitu dan komplain kan. Kalau dilakukan terus, komplain terus nggak, ribut terus nggak? Bener apa nggak? Tapi kalau berubah, apa yang terjadi? Luar biasa ya. Seneng kan? Nggak ribut kan? Nah, kita bikin kesalahan terus, sudah tahu itu salah, kita lakukan terus, kita nggak akan pernah lulus. Apapun di dalam diri kita ini punya kelemahan masing-masing yang berbeda. Yang khotbah ini kelemahannya banyak banget. Makanya diremukkannya, sakitnya luar biasa. Setiap orang punya kelemahan masing-masing yang berbeda kok. Dan waktu diproses di dalam kelemahan itu, kita gagal, kita akan ngulang terus loh proses itu. Sampai kita ngalami lulus. Waktu kita lulus, kita naik ke level yang berbeda. Maka ikut Tuhan kan masalah nggak berhenti-berhenti kan. Siapa yang ikut Tuhan kok tambah dapat masalah banyak? Bagus, itu sehat. Karena ikut Tuhan itu nggak ada ayatnya kamu bebas dari masalah. Justru masalah tadi itu membawamu semakin disempurnakan.
Hidupmu nggak ada masalah, ya nggak ada tantangan. Bagaimana kamu menjalani hidup? Kamu merasa paling benar sendiri, merasa paling hebat sendiri, merasa paling kudus sendiri, dan bawa belur malahan. Justru ikut Tuhan harus ngadepin masalah. Masalah tadi bagian yang diizinkan Tuhan memproses kita, membawa kita semakin menjadi serupa, segambar dengan Dia. Selama respon kita benar loh. Responmu salah, kamu ngulang lagi. Kamu ngadepin masalah, responmu salah, kamu nggak lulus ujian, kamu ngulang lagi. Sampai kapan? Sampai lulus. Itu sekolahnya Tuhan. Itu sekolahnya Roh Kudus. Makanya karakter kita, kalau kita semakin ngikut Tuhan, semakin diperbarui, semakin berubah. Amin. Kamu jadi orang yang berbeda. Kamu jadi orang yang jadi berkat bagi banyak orang. Kamu jadi orang yang bisa mencerminkan kemuliaan Tuhan. Urapanmu bertambah, hikmatmu bertambah, otomatis berkatmu bertambah. Kalian yang muda-muda ini kembangkan kapasitasmu semakin besar. Belajar dari Besaliel dan Aholiab. Orang yang skillful, punya keahlian khusus, diurapin Tuhan dari apa yang dikerjakan tangannya Tuhan buat berhasil. Kalau kamu nggak skillful, kamu nggak punya apa-apa yang bisa dikerjakan. Clay Mira, kamu harus skillful dalam segala hal. Yang muda-muda yang di bawah 30 tahun, kalian harus skillful. Semakin bisa dipercaya, semakin diubahkan, apalagi semakin diurapi. Kamu dan dipakai Tuhan luar biasa di mana Tuhan tempatkan hidupmu. Amin. Kira-kira diberkati apa enggak ya hari ini? Makan sesuatu yang diberkati, batu dulu. Saya melihat orang yang diberkati Tuhan. Ini firman agak berat dan saya berdoa ini akan mengubahkan hatimu. Saya akan selesai. Bilang jangan dong, bilang. Saya akan selesai.